Halo guys, ketemu lagi dengan gue Zack. Kali ini gue akan membahas film dengan plot twist yang sangat epik, di mana seorang gadis desa yang biasa-biasa saja diburu oleh beberapa pihak yang menginginkannya, sehingga banyak kejadian-kejadian janggal yang membuat dia bingung. Ini dia The Witch Part 1, The Subversion. Di awal cerita terlihat ruangan yang begitu mencekam dan banyak pertumpahan darah di setiap sudut ruangan. Di sana terlihat beberapa pria dan satu orang wanita yang tampak begitu dingin. Di sisi lain terlihat beberapa orang yang menggunakan anjing pelacak untuk memburu seorang gadis kecil. Tidak lama kemudian terlihat juga ada seorang bocah laki-laki yang terluka parah. Sepertinya dia juga ikut mengejar gadis kecil itu. Para orang dewasa ini tampaknya bukanlah orang yang baik. Mereka berbicara dengan begitu kasar kepada bocah laki-laki ini. Dari perbincangan mereka, terlihat mereka satu sama lain tidak memiliki respek. Dan sepertinya mereka kehilangan gadis yang mereka buru tadi. Si wanita ini menyuruh pria itu untuk tetap mencari gadis itu, walau dia meyakini gadis itu tidak akan bertahan lama dalam pelariannya di hutan belantara itu. 됐고, 나 가요. 배고파. 뭐 좀 먹어야겠어. Di lain sisi terlihat ada seorang peternak sapi yang sedang memberi makan sapi-sapinya. Dari kejauhan, ia melihat seorang gadis yang sedang terkapar di area peternakannya. Tampaknya, itu adalah gadis yang diburu tadi. Si peternak ini pun bergegas membawanya ke dalam rumah dan memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaan gadis itu. Dokter mengatakan, gadis itu baik-baik saja, akan tetapi dia mengalami amnesia, jadi dia tidak akan bisa mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Tampaknya, sang istri sangat mengharapkan keberadaan gadis ini, dan dia terlihat begitu penyayang. Beranjak ke 10 tahun kemudian, ternyata Tuan Go dan Nyonya Go memutuskan untuk merawat gadis itu, dan mereka memberi nama dia Go Jayon. Jayon tumbuh menjadi remaja yang cantik, yang rajin membantu mengurus peternakan Tuan Go. Usaha peternakan Tuan Go sedang dalam kondisi sulit karena harga daging yang rendah. Jayon sampai harus diam-diam berhutang untuk mendapatkan pakan bagi sapi-sapinya. 그래요. 아니 저 자윤아. 빨리 산책 저기 다 올라가고. 야 신발로 막. 아버지, 내가 할게. 아, 들어가요, 아버지. 나왔으니까 내가 좀 모습도 아니고 그래서 언덕이 뭐 너 울지나 마셔요. 아이고, 어서 와, 내 새끼. 아이고. Saat sedang mandi, di pundak bagian belakang terlihat ada semacam kode yang ditanam di bawah kulitnya. Sesaat kemudian, gadis itu terserang sakit kepala yang sangat hebat. Singkat cerita, keesokan harinya, Jayon berangkat bersama Do Myung-hee. Keduanya tampak akrab dan saling menggoda dengan membongkar rahasia masing-masing. 아니 너 미쳤나봐 진짜. 그러니까 내 입에 작아. Myung-hee tahu temannya itu sedang kesulitan dalam keuangannya. Dia lalu menyuruh Jayon ikut serta dalam ajang pencarian bakat khusus bernyanyi bernama Starbird. Hadiah yang didapat sangat besar sehingga bisa dipakai menyelamatkan peternakan sapi ayahnya dan menyembuhkan penyakit ibunya. 한 방에 싹 해결되지 않겠냐? 그치? Singkat cerita, Jayon mengikuti ajang pencarian bakat itu dan dia berhasil lolos ke Seoul dan tampil di TV. 선이가 나 힘들어. Bersama ayah, ibu, dan Myung-hee, mereka menonton penampilan Jayon bersama-sama. Semua menyenangkan sampai Jayon diminta menampilkan bakat yang lain. Gadis itu bisa sulap atau dia sedikit bisa sihir. Tuan dan Nyonya Go tampak khawatir, sepertinya menyimpan rahasia besar tentang Jayon. 나 먼저 잔다. 오늘 내가 먼저 잠깐짜리. 야, 걱정 안 해도 돼. 응? 또 없어. 3천만 원이라자. 겁나. 들어갑시다. 늦었어. Pada malam harinya, Jayon kembali merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Tanpa dia sadari, beberapa orang mengintai rumahnya dari kejauhan. Esok harinya, Jayon ditemani Myung-hee berangkat ke Seoul. 잘생기지 않냐?
Di kereta seorang pemuda yang bernama Choi Woo-sik yang duduk di depan mereka menertawai tingkah laku kedua remaja itu. Dia mengaku mengenal Jaeon, tetapi Jaeon sama sekali tidak mengenal pria itu. Namun pemuda itu kekeh bahwa Jaeon mengenal dan mereka saling mengenal. Dia lalu melakukan sesuatu yang aneh untuk meyakinkan dirinya kalau gadis itu benar-benar bernama Jaeon. 진짜인가? Mata Jaeon mendadak berkaca-kaca dan tubuhnya seperti mematung ketakutan melihat aksi pria itu. Myung-hee pun heboh melihat temannya diperlakukan begitu dan Myung-hee meneriaki untuk melindungi dan menenangkan Jaeon. Tidak lama kemudian, pemuda yang memanggil Jaeon dengan sebutan penyihir itu pun meninggalkan mereka dengan tatapan dan senyuman yang mencurigakan. Dan di lain sisi, dia terlihat berselisih paham dengan penumpang pria lainnya di perbatasan gerbong kereta itu. Dan yang terjadi adalah 아 진짜. 이거 좀 발라 이년아. singkat cerita, Jaeon tampil di televisi dan ternyata ia turut disaksikan oleh Dokter Baik dan Mr. Choi. Keduanya langsung menyadari bahwa Jaeon adalah gadis cilik yang berhasil kabur beberapa tahun lalu. Saat pengumuman, Jaeon berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan berhasil maju ke babak selanjutnya. Saat hendak pulang, Jaeon kembali merasakan sakit kepala. Dia lalu mengingat perkataan dokter yang memeriksanya. 뭐 집안 사정은 잘 알겠는데. Menurut dokter, Jaeon harus segera ditindak, jika tidak usianya hanya bertahan sampai 3 bulan. Dokter juga menyuruh Jaeon untuk mencari kedua orang tua kandungnya agar segera dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang, karena hanya dengan itu dia bisa selamat dari penyakit ini. 야, 너 코피 났어? 구자윤야. Begitu sampai di luar gedung, seseorang yang mengaku dari agensi meminta waktu untuk berbicara dengan Jaeon. Akan tetapi, mereka memiliki sikap yang sedikit aneh. Beruntungnya, Myung-hee segera mendapatkan taksi dan segera kabur bersama Jaeon. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota mereka dan sedang menunggu bus untuk pulang ke rumah. Mendadak Myung-hee ingin buang air kecil. Dia meninggalkan Jaeon sendiri di pinggir jalan. Tak lama kemudian, mobil berisi pemuda yang berada di kereta tadi sudah ada di depannya. Lelaki itu mengatakan hal yang tidak-tidak tentang orang tua Jaeon, sehingga membuat Jaeon panik dan berlari menuju rumah dan menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya agar segera datang ke rumah Jaeon. 여보세요. 부선생님 농장으로 좀 가게. 지금? 야, 가자. Ternyata pemuda itu sudah sampai di rumah Jaeon. Begitu juga dengan ayah Myung-hee. Setelah sampai di rumah Jaeon, ayah Myung-hee menegur pemuda tadi yang memarkir mobil di halaman rumah Tuan Go. Tidak lama kemudian, Jaeon dan Myung-hee sampai ke rumah, akan tetapi tidak menemukan siapa-siapa kecuali mobil polisi yang sudah kosong. 아빠, 꺼놓고 있어. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa dengan orang tua Jaeon. Akan tetapi, sepertinya ayah Myung-hee mencurigai para pemuda tadi. Dia pun memastikan kepada Jaeon. Akan tetapi, Jaeon juga bingung dan tidak mengenali mereka. 글쎄요, 저도 다른 애를 착각하는. 가. 들어가 보세요. 먹었나? 가봐. Di tempat berbeda terlihat seorang pria tua yang bernama Dae Kan-go. Dia adalah seorang peneliti genetika. Kaget melihat laboratoriumnya dalam keadaan menyala. Dan ternyata dia mendapati seluruh anggota keluarganya sudah tewas di tangan rombongan si pemuda tadi. Para pemuda ini pun tampak begitu sadis dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Yang pada akhirnya nyawa Dae Kan-go dan sang supir pun dihabisi oleh mereka. 이기면 될 거 아니, 그치? 그치. 하긴 했는데. 났어. 바이. Di lain sisi terlihat Dokter Baik dan Mr. Choi bertemu. Dokter Baik menyarankan Mr. Choi untuk cuti. Akan tetapi, itu tampaknya sebuah ancaman untuk Mr. Choi. Dokter Baik mengancam Mr. Choi agar tidak ikut campur dalam menangani masalah kali ini. Karena tampaknya Dokter Baik ingin menangkap Jaeon hidup-hidup dan melanjutkan penelitiannya. Akan tetapi tampaknya Mr. Choi begitu serius menanggapi masalah ini.
dan mengatakan Jayon adalah seorang monster yang berbahaya. 통제될 애가 안 돼요. 고원장. Setelah pertemuan itu, Mr. Choi menemui dalang di balik penelitian itu, di mana Mr. Choi menginginkan Jayon agar dibunuh, dan pria itu menyetujui hal itu dan menyuruh Mr. Choi membawa kepala Jayon kepadanya. Mendengar itu, akhirnya Mr. Choi pun mengerahkan semua pasukannya. Di lain sisi, Jayon dengan orang tuanya bersama Myung Hee sedang makan malam. Myung Hee tampak begitu excited dengan perlombaan yang dijalani oleh Jayon. Akan tetapi mereka semua tampak biasa saja. 명희야, 밥을 튀어. 근데 우리 자연이 정이야. 어릴 때 잘 먹어야 되는데. 나 밥 많이 먹었어. Di tengah perbincangan mereka, ibu Jayon tampak linglung dan mencari Jayon karena dia tidak mengenali Jayon yang sekarang. Hal itu disebabkan karena penyakit demensia ibunya yang kambuh. Hal itu pun membuat Jayon sangat sedih. Ternyata, sedari lama ibu Jayon sangat mengkhawatirkan Jayon karena dia melihat Jayon sudah mulai mencari identitas dan orang tua kandungnya. Pada malam harinya, Jayon mendapati cuplikan ingatan yang tidak ia ketahui, sehingga membuat kepalanya kembali sakit. Ia pun menahan rasa sakit itu yang membuat Myung Hee terbangun dan ingin ke toilet. Di lain sisi, ada banyak orang yang menyelinap masuk ke rumah Jayon, dan sepertinya Jayon menyadari hal itu. Dan yang terjadi adalah 또 보내. 편할라나. lagi-lagi ada pria aneh yang merasa mengenal dan saling mengenal dengan Jayon. Lagi dan lagi, Jayon pun kebingungan akan apa yang tengah terjadi kepadanya. Pria itu pun mengakui bahwa dia pernah hampir mati di tangan Jayon. Jayon pun memohon karena dia masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Pria ini pun menyuruh Jayon untuk membuktikan kalau dia bukanlah yang mereka cari. Dan mereka mengancam Jayon dengan cara melukai Myung Hee. Dan yang terjadi adalah 지금 죽겠다. 하는 거야? 그러고 그랬잖아. Jayon seketika berubah menjadi monster dan dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Myung Hee yang membuat dia sedikit ketakutan. Ternyata, sedari tadi pemuda ini menyaksikan perbuatan Jayon. 아, 놓친 애들? 안 오. 누구야 너? 다들 나한테 왜 이러는? 뭘 원해? 잘한다. 쟤 어디 좀 이상하지 않아? 뭐가요? 뭐가 이상하다거든요? Si pria ini pun mengungkapkan keanehan pada diri Jayon, di mana Jayon selama ini hanya beternak dan tidak pernah belajar. Akan tetapi Jayon selalu bisa mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Ternyata bukan hanya di kelas, Jayon pun bisa sampai ke tahapan nasional jika dia mau. Akan tetapi, si pria ini mengatakan bahwa Jayon tidak ingin terlihat mencolok, sehingga hal itu tidak terjadi. Selain itu juga Jayon memiliki banyak bakat seperti bernyanyi, menggambar, dan berakting seperti saat ini. Bahkan, Jayon dapat menguasai bahasa hanya dengan sekali mendengar bahasa itu. Ternyata, pemuda ini adalah bocah yang dahulu ikut memburu Jayon. Dan luka yang ia terima di kepalanya adalah ulah dari Jayon. Akan tetapi, Jayon masih tidak mengingat apa-apa. Pemuda ini pun mempercayai Jayon. Akan tetapi, dia memaksa Jayon agar ikut dengannya. Jika tidak mau, orang tua beserta orang-orang yang Jayon kenal di kota ini akan mereka habisi. 다녀올게. Akhirnya dengan terpaksa, Jayon pun ikut dengan mereka. Di lain sisi, ternyata para pria yang dihabisi oleh Jayon adalah pasukan dari Mr. Choi. Karena tidak dapat kabar dari pasukannya, Mr. Choi pun bergegas mengumpulkan pasukan yang baru dan yang lebih banyak lagi. Sepanjang perjalanan Jayon bengong dan meratapi nasib yang ia jalani sekarang. Di sini pemuda ini menganggap Jayon sangat cerdas dalam memilih keluarga yang ingin ia jadikan orang tua. Di mana ayah ibu Jayon yang sekarang dulunya adalah pasangan cerdas mantan arsitek dari Amerika. Yang kala itu mereka telah kehilangan putra dan cucunya, sehingga mereka memutuskan untuk beternak sampai saat ini. Di mana orang tua Jayon pada saat itu tidak akan tega meninggalkan Jayon dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi, mendengar hal itu Jayon sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemuda itu. Tidak lama kemudian mereka akhirnya sampai di tempat penelitian yang dahulu digunakan untuk meneliti Jayon dan anak-anak lainnya. 근데 좀 떨려. 자, 그러니까
Perlengkapan di tempat itu pun begitu canggih. Jayon pun langsung ditempatkan di tempat duduk yang canggih dan langsung diborgol. 잘 들어왔어, 아가씨. 야, Dokter baik pun memprovokasi Jayon agar dapat mengingat masa lalunya. Akan tetapi, Jayon masih saja tidak mengingat apapun karena dia pada masa itu yang amnesia. 먹겠어야지. 컸을 거야. 그럴 거라 생각했어. 했을 리가 없겠지. 도대체 이라뇨? 나 기억나게 해줄게. Jayon pun langsung disuntik menggunakan serum khusus yang akan membantunya mengingat masa lalunya. Ternyata di masa lalu Jayon adalah hasil penelitian yang paling mendekati hasil yang sempurna, sehingga menempatkan Jayon pada posisi teratas sekaligus yang paling menakutkan di antara anak-anak yang lain. Dokter baik pun memperkenalkan dirinya sebagai dokter spesialis otak yang terbaik pada masa itu di seluruh dunia. Dan dia merasa paling mengerti dan bisa menangani otak Jayon. Dan dia mengaku sebagai orang yang menciptakan Jayon. 예, 내가 널 만들었다고. 엄마야, 엄마. Jayon pun mengingat bahwa dahulu dokter baik ingin membunuh mereka. Akan tetapi, dulu dokter baik beralasan melakukan itu karena perintah dari atasan mereka yang merasa anak-anak dari hasil penelitian itu akan sulit untuk dikendalikan sehingga dapat membahayakan mereka sendiri. Yang mana hal tersebutlah yang menjadi landasan mengapa para anak-anak dari hasil penelitian itu harus dimusnahkan pada saat itu. 정말 내가 화나거든. 본 거지. 말이지 그날 네 옆에 걸리적거리는 이제 다 생각났. 알겠니? 생각 못해 지내고 있을 거라. 안 그래? 밖에 지구도 남았을 시에 나타난 거야. 면 기량까지. Tidak lama kemudian dari semua penjelasan dokter baik, kepala Jayon terasa sakit lagi. 알았겠지. 근본적인 해결책을 지. 책은 동정 누군지도 모르잖아. Dan di lain sisi, si pemuda ini terus mengamati Jayon. Karena sudah sangat sekarat, dokter baik pun memerintahkan untuk menyuntik serum penawar kepada Jayon. 내가 네가 찾아줄 수 있는. Setelah disuntik, Jayon pun langsung merasakan dampak positifnya. Akan tetapi, sepertinya si pemuda ini menyadari sesuatu hal yang tidak beres. Ternyata dampak dari suntikan itu hanya bertahan 1 bulan saja, sehingga Jayon harus menyuntikkan setiap bulan. Sepertinya itu adalah cara dari dokter baik untuk mengikat Jayon agar tetap bersamanya. Akan tetapi, ternyata 솔직히 당이네. 그랬니? 줄 알았다고요. Ternyata sedari awal Jayon sudah merencanakan ini semua dengan sempurna agar dapat bertemu dengan dokter baik dan mendapatkan penawar yang ia miliki. 신경께서 주입해. 새끼란 말이야. 다 그란 말이야, 새끼들아! 얘 어디 간 거야? 진짜 반가워요. 막 잘 지내셨어요? 당신이 누군지 믿겠어. 게 없어요. 어떻게 있겠어? 네가 날 찾아다녔거든. Selama ini Jayon sudah berusaha untuk mencari dokter baik, akan tetapi sangat sulit untuk menemukannya. Dikarenakan umur Jayon yang tidak lama lagi, maka ia berani mengambil resiko untuk menjalankan rencana saat ini. Akan tetapi hal yang paling sakit di sini ini adalah dokter baik tidak merasa ketakutan sedikit pun, melainkan merasa kagum karena sudah menciptakan mahakarya yang sempurna seperti Jayon. 나 데려갈 거야. 전에 Jayon pun menjalankan rencana ini agar mendapatkan formula dari dokter baik, agar dia dapat memproduksi serum tersebut dan hidup dengan damai. Tidak lama kemudian, pasukan si pemuda ini pun diserang oleh pasukan Mr. Choi. Pasukan Mr. Choi pun dibantai habis oleh pasukan si pemuda ini. Akhirnya, Jayon dan si pemuda ini bertemu dalam pertarungan, 너한번 sehingga terjadi pertarungan yang epik dan memanjakan mata para penonton. 너야말로 예나 지금이나 예전에 내가 여전히 좀만 기다리세요.
안 된다니까. Tidak lama kemudian, Mr. Choi pun datang dan menembak Jaeon. Mr. Choi pun berencana membunuh mereka berdua. Sebelum menghabisi mereka, Mr. Choi pun terlebih dahulu menghabisi Nini yang cerewet ini. Akhirnya si wanita si psikopat ini pun koit. 맞네 씨발 진짜. 진짜. Jaeon pun dengan gampang menghabisi Mr. Choi. 이제 우리만 남았. 나머지는 통제실. Si pemuda ini pun sadar lagi dan dia berjanji akan memberitahu Jaeon di mana formula itu bisa didapatkan lebih banyak lagi. Sehingga pertempuran mereka mau tidak mau harus dilanjutkan. 줄 거냐? 아니, 그치? 보고 싶다 그랬지. 나만지 보여줄게. 야구 연구소. Akhirnya si pria ini pun tewas di tangan Jaeon. Dan sayangnya, dia tidak mau memberitahu Jaeon di mana gedung penyimpanan atau tempat memproduksi serum tersebut. Sehingga itu akan menyulitkan Jaeon di kemudian hari. Jaeon pun mengambil serum yang ada di sana dan meledakkan tempat itu. Lalu ia pun pergi. Dan ternyata peternakan orang tua Jaeon sudah didatangi oleh polisi, sehingga ia tidak dapat pulang lagi. Maka dari itu, Jaeon pun memilih untuk datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Jaeon pun memberikan serum tersebut kepada ayahnya, agar diberikan kepada ibunya sebagai obat demensianya. 이거면 충분해. 지도 물어봤는데 멋있다니 엄마. 반드시. 몸 잘 챙기가 뭘로 태어났든 Ternyata selama ini ayahnya menyadari kekuatan yang dimiliki Jaeon pada saat ia beranjak dewasa. Begitu banyak sapi ternak dan anjing mereka yang terbunuh akibat kekuatan Jaeon. Akan tetapi ayah dan ibunya tetap menyayangi Jaeon, walaupun mereka sedikit ketakutan melihat Jaeon. 나한테 그런다고 키우면 된다고 댕겨와 그러면 Di rumah sakit itu pun ada Myung-hae yang sedang dirawat. Ia pun menyadari kehadiran Jaeon dan mereka pun berpisah di sini untuk sementara waktu. Tiga bulan kemudian, terlihat seorang wanita yang tengah memegang berkas-berkas penelitian anak-anak itu. Dan pantang meleng sedikit, ternyata Jaeon sudah berada di hadapannya. 너구나. 뭐라고 불러드려야 하나? Ternyata si wanita ini adalah adik dari dokter baik. 들으셨죠? 용케도 나를 찾았네. Dia pun langsung memberikan serum itu kepada Jaeon. Akan tetapi, Jaeon tidak menginginkan itu. Melainkan serum yang lebih permanen lagi, agar dirinya dapat sembuh secara total. Dan bagi yang belum sadar beberapa menit belakangan ini, plot twistnya adalah, 아니야, 그러지 마. 엄마 괜찮아. ya benar, wanita ini adalah ibu Jaeon yang menderita demensia. Wow, plot twist yang sangat berlapis memanjakan kita para penonton. 그러면 뭐가지 날아갔나? Oke guys, untuk part 1 dari film ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut setelah postingan ini. Oke guys, kalian yang belum subscribe, tolong bantu perkembangan channel gue guys. Ini masih berapa? Masih 27 orang guys. Ya, semoga bisa 1000. Tapi thank you guys, kalian sudah mendukung gue sampai saat ini. Ya, walaupun masih boring, tolong dukung gue guys. Oke, gue akhiri video kali ini. See you and bye.